sisi gelap kekaisaran Romawi kuno, terutama yang berkenaan dengan dunia anak-anak. Nah, sekarang saya punya informasi lain lagi untuk Anda yang masih ada kaitannya nih dengan Romawi kuno. Ya, mungkin Anda barangkali ada yang sudah pernah tahu nih nama salah seorang kaisar di dalam deretan sejarah Romawi. Nah, salah satunya adalah Antonius Pius ya, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar baik dalam sejarah Romawi. Nah, penguasa yang memerintah dengan tenang, adil, dan nyaris tanpa perang besar. Ya, karena kebaikan dan keteladanan moralnya itu, Antonius Pius ya kerap dibandingkan dengan tokoh pemimpin Romawi lain yang juga dikenal bijaksana, yaitu Numa Pompilius ya, raja kedua Romawi. Dan dia dipuji karena sifatnya yang penuh belas kasih, bertanggung jawab, cerdas, serta menjunjung tinggi kemurnian moral. Ya, masa pemerintahan 5 kaisar baik ditandai oleh sistem suksesi kekuasaan yang boleh dibilang tidak didasarkan pada garis keturunan biologis. Antonius Pius ini merupakan ayah angkat Kaisar Marcus Aurelius, sekaligus anak angkat Kaisar Hadrian. Dia memerintah kekaisaran Roma sejak tahun 138 maksudnya sampai 161 Masehi. Namun ini ada namunnya, di balik popularitasnya sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana, dia harus mengakhiri hidupnya ya. Hidup sang kaisar ini justru dikenang lewat kisah yang tak lazim. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah Antonius Pius wafat pada tahun 161 Masehi setelah jatuh sakit ya, akibat terlalu banyak menyantap keju alpin. Sebuah detail manusiawi yang kontras dengan warisan kejayaan dan stabilitas yang ia tinggalkan bagi kekaisaran Romawi. Ya, Antonius Pius memiliki nama lengkap Titus Aurelius Fulvus Boionius Antonius Pius. Ia merupakan putra dari Aurelius Fulvus dan Arria Fadila. Nah, Antonius lahir di Lanuvium, sebuah kota Latin di Tenggara Roma pada 19 September tahun 86 Masehi, dan menghabiskan masa kecilnya bersama kakek neneknya. Nah, ia menikah dengan Annia Faustina, perempuan yang kelak memainkan peran penting dalam citra moral kekuasaannya. Nah, gelar Pius secara resmi dianugerahkan kepada Antonius oleh Senat Romawi sebagai pengakuan atas kesalehan dan sikap hormatnya terhadap Hadrian. Karier politik Antonius ini dimulai ketika ia menjabat sebagai quaestor ya, kemudian praetor, sebelum akhirnya menjadi konsul pada tahun 120 Masehi bersama Catilius Severus. Nah, Kaisar Hadrian kemudian menunjuknya sebagai salah satu dari 4 mantan konsul yang diberi yurisdiksi atas wilayah Italia. Antonius juga pernah menjabat sebagai prokonsul Asia, salah satu provinsi terpenting di Romawi pada waktu itu. Nah, setelah masa tugasnya sebagai prokonsul, Hadrian menjadikan Antonius sebagai penasihat dekat. Awalnya Hadrian mengangkat Aelius Verus sebagai ahli waris, tetapi setelah Aelius wafat, Hadrian mengadopsi Antonius pada tanggal 25 Februari tahun 138 Masehi. Nah, pengangkatan ini disertai kesepakatan hukum bahwa Antonius harus mengadopsi Marcus Aurelius dan Lucius Verus, putra dari Aelius Verus, ya ampun, yang kemudian dikenal sebagai Verus Antonius. Nah, bersamaan dengan adopsi tersebut, Antonius menerima imperium prokonsuler serta kekuasaan Tribunisia. Nah, setelah Hadrian wafat, Antonius naik tahta dan segera mengangkat ayah angkatnya itu ke status dewa. Jadi di sana itu ada deifikasi ya. Jadi semacam pengangkatan raja-raja yang dulu bijaksana itu ditempatkan sebagai roh-roh leluhur yang kemudian didewakan. Nah, istrinya Annia Faustina diberi gelar Augusta oleh Senat
yang juga didewakan setelah wafat. Nah, Antonius sendiri menerima gelar Pius dan kemudian juga dianugerahi sebutan Patriae, bapak atau bapak bangsa. Ya, pater itu bapak, patriae itu bangsa. Nah, Antonius mempertahankan para pejabat yang sebelumnya diangkat oleh Hadrian. Meski jarang memimpin perang secara langsung pada masa pemerintahnya di Romawi, tetap terlibat konflik melawan suku Briton, bahkan melakukan penertiban di wilayah timur serta menghadapi suku-suku Germanik dan Dacia. Nah, ia juga menangani pemberontakan di kalangan Yahudi, Ahaya, kemudian juga Mesir, serta menekan penjarahan oleh bangsa Alani. Nah, berbeda dengan banyak pendahulunya, Antonius dikenal enggan menjatuhkan hukuman mati kepada para senator. Nah, sebagaimana lazim dilakukan Kaisar Romawi, Antonius ini membagikan uang kepada rakyat dan pasukan. Nah, Historia Augusta ini mencatat bahwa ia memberikan pinjaman dengan bunga rendah hanya sekitar 4%. Dia juga mendirikan lembaga sosial bagi anak-anak perempuan dari keluarga miskin yang dinamai Puellae Faustinianea. Nea Nai, ya ampun, diambil dari nama istrinya ya, Faustina ya. Nah, ia juga selain itu Antonius juga menolak menerima warisan dari orang-orang yang masih memiliki anak kandung, sebuah sikap yang mencerminkan prinsip keadilannya. Nah, selain itu Antonius juga terlibat dalam berbagai proyek pembangunan publik. Dia membangun kuil untuk Hadrian, memperbaiki amfiteater ya. Yang waktu itu kalau kita ke Roma nih ya, kita akan menemukan gedung teater amfi itu yang melingkar itu. Nah, itu amfiteater yang di situ biasanya akan dijadikan pementasan teater. Di waktu itu pementasan teater bagian dari ritual kepercayaan mereka. Dan pementasannya nggak seperti yang sekarang ya, ada drama dan lain sebagainya, tetapi lebih pada core, kemudian ada yang memainkan peran. Jadi mereka itu membacakan naskah, kemudian mereka memainkan peran itu, dialog itu dalam bentuk nyanyian. Nah, terus ada juga pemandian di Ostia, saluran air di Antium, serta sejumlah infrastruktur penting lainnya. Nah, Antonius Pius wafat pada Maret tahun 161 Masehi. Historia Augusta mencatat penyebab kematiannya secara cukup unik. Setelah menyantap keju alpin ya, dalam jumlah berlebihan saat makan malam, si Antonius ini muntah pada malam hari dan terserang demam keesokan harinya. Beberapa hari kemudian sang kaisar meninggal dunia dan putrinya menjadi ahli waris utama, dan Senat Romawi kembali menganugerahkan kehormatan tertinggi dengan mendewakannya. Nah, lalu salah satu aspek penting pemerintahan Antonius ini juga tercermin dalam kebijakannya mengenai perbudakan. Nah, dalam Institut Karya Justinianus ya, terdapat reskrip atau ketetapan resmi Antonius Pius yang mengatur perlakuan terhadap budak. Meski ia tidak menghapus perbudakan yang kala itu merupakan bagian dari sistem hukum Romawi, Antonius membatasi kekuasaan mutlak tuan atas budaknya. Nah, dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa tuan yang membunuh budaknya tanpa alasan hukum akan dihukum setara dengan pembunuhan terhadap budak milik orang lain. Nah, kekejaman berlebihan terhadap budak juga dilarang. Jika seorang budak melarikan diri ke kuil atau patung kaisar karena perlakuan yang tidak tertahankan, gubernur provinsi diperintahkan untuk menyelidiki pengaduan tersebut. Bila ada terbukti adanya kekejaman, sang tuan diwajibkan menjual budak itu kepada pihak lain dengan harga yang layak. Dan bagi Antonius, kebijakan ini bukan soal kemanusiaan, tetapi juga kepentingan negara. Ya, menurutnya tidak seorang pun boleh menyalahgunakan hak miliknya secara sewenang-wenang, karena ketertiban dan keadilan merupakan fondasi stabilitas kekaisaran. Ya, itulah dia kisah dari Antonius Pius ya. Ya, kaisar yang meninggal meskipun bijaksana, cerdas dan baik ya, ternyata meninggalnya juga cukup unik ya. Kebanyakan makan keju. Gimana ya? Anda suka keju nggak? Kalau suka keju, hati-hati deh. Oke,
Saya tunggu respon dari Anda di 0855420912. Nah, sudah jam 5 ya. Saatnya RKB sore deh saya hadirkan untuk Anda sore hari ini.